Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ilmiah asal-usul Dusun Kranggan. Kajian ini disusun dengan pendekatan deskriptif. Artinya, setiap temuan peninggalan masa lampau di Dusun Kranggan, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, tidak hanya dipaparkan sebagai benda, tetapi juga dipahami maknanya. Dengan cara ini, kita tidak sekadar melihat bentuk, melainkan membaca pesan yang tersimpan di dalamnya. Sebagai penanda ruang sakral, batu kala merupakan salah satu jejak penting dari masa lalu. Bentuknya berupa wajah raksasa, dengan mata melotot, mulut menganga, dan taring yang tajam. Dalam kajian arsitektur Hindu-Buddha, batu kala biasanya ditempatkan di atas pintu masuk bangunan suci. Fungsinya jelas sebagai penjaga, namun maknanya jauh lebih dalam. Ia dipercaya sebagai penolak bala. Ia juga menjadi penyaring bahwa yang masuk ke ruang suci harus bersih secara lahir dan batin. Secara filosofis, kala melambangkan waktu. Waktu yang terus berjalan, tidak pernah berhenti, dan pada akhirnya akan menelan segala yang ada. Maka, keberadaan batu kala di Kranggan memberi isyarat bahwa wilayah ini pada masa lalu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang yang memiliki nilai sakral, nilai spiritual, dan kesadaran akan batas kehidupan. Yoni sebagai simbol asal kehidupan. Yoni adalah simbol kesuburan. Ia melambangkan rahim, sumber kehidupan. Dalam tradisi Hindu, Yoni selalu berpasangan dengan Lingga. Keduanya bukan untuk dipisahkan, melainkan untuk dipahami sebagai satu kesatuan. Kesatuan antara unsur laki-laki dan perempuan. Kesatuan antara energi pencipta dan wadah kehidupan. Secara bentuk, Yoni memiliki lubang di bagian tengah serta saluran kecil di sisi. Saluran ini digunakan untuk mengalirkan air suci dalam ritual. Namun, yang lebih penting adalah maknanya. Yoni mengajarkan bahwa kehidupan lahir dari keseimbangan. Tidak ada kehidupan tanpa harmoni. Tidak ada keberlanjutan tanpa keselarasan. Dengan demikian, keberadaan Yoni di Kranggan menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu telah memiliki pemahaman kosmologi yang tinggi. Mereka tidak hanya hidup, tetapi juga memahami makna kehidupan itu sendiri. Lumpang batu sebagai cermin kehidupan agraris. Lumpang batu adalah alat sederhana. Terbuat dari batu berlubang di bagian tengah, digunakan untuk tumbuh hasil pertanian. Padi, jagung, kopi, dan hasil bumi lainnya diolah dengan alat ini. Namun di balik kesederhanaannya, lumpang batu menyimpan makna yang dalam. Ia adalah simbol kerja keras. Ia adalah simbol kemandirian. Ia juga adalah simbol kebersamaan. Aktivitas menumbuk tidak selalu dilakukan sendiri. Seringkali dilakukan bersama, dengan ritme, dengan kebersamaan, bahkan dengan nuansa kebudayaan. Dari sini kita memahami bahwa masyarakat Kranggan pada masa lalu hidup dalam sistem agraris. Mereka dekat dengan alam, mereka bergantung pada tanah, dan mereka menjaga hubungan sosial melalui kerja bersama. Nama Kranggan dalam tinjauan sejarah dan struktur kekuasaan. Nama Kranggan tidak hadir begitu saja. Ia menyimpan kemungkinan makna yang berasal dari masa lalu. Dalam kajian bahasa dan sejarah, kata ini diduga berasal dari Rangga. Rangga adalah gelar atau jabatan dalam pemerintahan Jawa kuno. Melalui proses perubahan bunyi, serta penambahan awalan yang menunjukkan tempat, terbentuklah kata Kranggan. Maknanya menjadi jelas. Kranggan adalah tempat para Rangga, atau wilayah yang memiliki fungsi administratif pada masa itu. Perbandingan pola penamaan wilayah. Untuk memperkuat pemahaman ini, kita dapat melihat pola penamaan lain yang serupa dalam tradisi Jawa. Misalnya, kata Demang melahirkan istilah Kademangan, yaitu wilayah kekuasaan seorang Demang. Jejak ini masih dapat ditemukan di wilayah Blitar bagian selatan. Demikian pula, kata Adipati melahirkan istilah Kadipaten, yang kemudian berkembang menjadi kabupaten dalam sistem pemerintahan modern saat ini. Pola ini menunjukkan satu hal yang penting, bahwa nama wilayah seringkali berakar dari jabatan atau struktur kekuasaan. Dengan demikian, Kranggan sangat mungkin mengikuti pola yang sama, yakni wilayah yang dahulu berkaitan dengan pejabat bernama Rangga. Catatan kehatian ilmiah demikian, kajian ini tetap harus disikapi dengan hati-hati. Pemaknaan ini adalah dugaan yang logis, tetapi belum mutlak. Ia memerlukan penguatan melalui bukti lain, seperti prasasti, naskah kuno, maupun tradisi lisan masyarakat setempat. Sikap ini penting agar kajian tetap jernih, tidak melampaui data, dan tetap terbuka terhadap kemungkinan lain, sintesis makna dan lapisan sejarah. Jika seluruh temuan ini dipahami secara utuh, maka Dusun Kranggan memiliki beberapa lapisan makna. Lapisan pertama adalah spiritual, ditunjukkan oleh batu kala dan Yoni. Lapisan kedua adalah sosial dan ekonomi, ditunjukkan oleh lumpang batu. Lapisan ketiga
adalah struktural atau kekuasaan, ditunjukkan oleh kemungkinan makna nama Kranggan. Ketiga lapisan ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung, saling melengkapi, dan membentuk identitas wilayah. Kranggan, dengan demikian, bukan sekadar nama. Ia adalah rekaman perjalanan manusia. Ia adalah jejak kehidupan. Ia adalah cermin dari masa lalu yang masih hidup hingga hari ini. Kesimpulan dan harapan, Dusun Kranggan adalah ruang yang kaya makna. Ia menyimpan jejak spiritual, sosial, dan historis dalam satu kesatuan. Batu Kala mengajarkan tentang batas dan waktu. Yoni mengajarkan tentang kehidupan dan keseimbangan. Lumpang Batu mengajarkan tentang kerja dan kebersamaan. Sementara itu, nama Kranggan membuka kemungkinan tentang peran penting wilayah ini dalam struktur masa lalu, sejalan dengan pola penamaan seperti Kademangan dan Kadipaten. Pada akhirnya, kajian ini masih merupakan langkah awal. Masih terbuka ruang yang luas untuk penyempurnaan. Dengan penuh hormat, diharapkan para sesepuh, para tokoh masyarakat, dan para penjaga tradisi lisan berkenan melengkapi, meluruskan, serta memperkaya tulisan ini, agar sejarah Kranggan tidak hanya hidup dalam ingatan, tetapi juga tertulis dengan lebih utuh dan bermakna bagi generasi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti di perasaan, lanjutkan dengan tindakan. Mari kita belajar bersama, bukan hanya berharap kepada Allah, tetapi juga bergerak menuju ridhanya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetap sabar dalam langkah, dan tetap tawakal dalam hasil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua.